Yuk semuanya ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami. Saat ini kami mau bernyanyi, bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Tersenyum ya Tuhan melihat kami dari surga. Kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua Joy Kids yang siap muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kita mau sapa-sapa semua Joy Kids yang ada di rumah ya. Halo, apa kabar kamu di sana? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku dengar dari suaramu, ku tahu kamu baik-baik saja. Halo, apa kabar kamu di sana? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku lihat dari senyummu, ku tahu kamu baik-baik saja. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersamaku. Dia yang menjaga hidupku, Dialah pelawat hidupku. Siapa? Dialah pelawat hidupku. Saat kita panggil, Tuhan selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Sekali lagi ya. Halo, apa kabar kamu di sana? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku dengar dari suaramu, ku tahu kamu baik-baik saja. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersamaku. Dia yang menjaga hidupku, Dialah pahlawan hidupku. Katakan sekali lagi ya. Dialah pelawat hidupku. Saat kita panggil, Dia selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Di mana? Dia selalu ada di sini. Di mana lah ya? Dia selalu ada di sini. Berikan tepuk tangan yang Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya? Saya gembira. Mengapa kau gembira? Tunggu. Mereka tahu nggak ya kenapa Miss Dona gembira? Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu gembira. Saya gembira. Mengapa kau gembira? Saya gembira. Apa sebabnya?
masih. Tapi kita masih mau memuji Tuhan, Oh, masih Miss. lagi? Iya. Coba tanya, mereka masih kuat? Masih kuat kan? Masih, Oh, masih lah. kuat, Miss. Oke, kita sama-sama memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Semua beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Yes. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap Amin. kami. Amin. Setiap anak-anak Joy Kids yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini, Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan hadir bersama-sama mereka. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima
Haleluya.
hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan cinta Tuhan yang gak pernah putus-putusnya buat hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Dalam setiap situasi hidup kami, ajar kami untuk tetap percaya. Percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi mulut bibirnya dalam berkata-kata, biar setiap benih firman Tuhan yang keluar dari mulutnya bisa tertanam dan berbuah dengan lebatnya dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap pujian, persembahan kami, biarkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tersenyum atas kami dari surga. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap Joy Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Shalom teman-teman Joy Kids. Miss tadi dengar suara teman-teman Joy Kids bernyanyi. Waduh, luar biasa, mantap. Miss yakin adik-adik masih penuh semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, Miss Asi mulai saja. Judul firman Tuhan yang Miss mau sampaikan yaitu iman yang menyelamatkan. Oke, semua sudah pegang Alkitabnya? Mari teman-teman Joy Kids kita buka Alkitab kita di Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Miss akan cerita dulu tentang seorang tokoh Alkitab. Dia seorang perempuan. Nah, pasti adik ini tahu semuanya. Seorang perempuan, namanya dimulai dari huruf R. Terdiri dari 5 huruf. Ayo, siapa? Betul, namanya adalah Rahab. Nah, Miss maka mengkisahkan tentang Rahab dan 2 orang pengintai. Setelah Musa hamba Tuhan meninggal, maka kita tahu digantikan oleh Yosua untuk membawa dan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, Yosua sebelum masuk ke tanah Kanaan berarti harus memeriksa dulu bagaimana situasi kota tersebut. Oleh karena itu dia mengirimkan secara diam-diam 2 orang pengintai untuk memasuki kota Kanaan. Nah, kota Kanaan itu sebelum masuk ke kota Kanaan ada kota pintu masuk yang namanya kota Yeriko. Nah, di Yeriko inilah 2 pengintai itu pergi dan mereka sampai di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, mereka menginap di rumah si Rahab. Rahab tahu bahwa 2 pengintai itu bukanlah bangsa dia, melainkan bangsa Israel. Dan ternyata kedatangan 2 orang pengintai itu telah sampai ke telinga Raja Yeriko. Diberitahukan bahwa tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka kemudian Raja Yeriko mengutus prajurit-prajuritnya untuk mendatangi rumah Rahab. Nah, sampai di rumah Rahab, prajurit itu berkata, kita bisa baca di Yosua 2 ayat 3.
Prajurit itu mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Dan ternyata sebelum prajurit itu datang, Rahab telah membawa dan menyembunyikan 2 orang pengintai itu ke soto rumahnya. Mungkin Rahab sudah tahu. Rahab lalu menyembunyikan di soto rumahnya di bawah timbunan batang rami, sehingga 2 orang pengintai ini tidak kelihatan. Lalu Rahab menjawab, "Memang benar, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika menjelang malam, mereka sudah keluar dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Cepat, segeralah, susul mereka, nanti kalian ketinggalan. Seperti itulah yang dikatakan Rahab. Adik-adik bisa bayangkan, jikalau ada tentara atau prajurit datang menggedor rumah kita, apa yang terjadi? Pasti kita rasa takut. Bahkan mungkin keringat kita bercucur karena saking takutnya. Nah, Rahab di sini dia cerdik, dia pintar. Dia tahu akan datang prajurit ke rumahnya karena kabar cepat tersiar di tanah Kanaan ataupun di kota Yeriko. Namun Rahab dengan tindakan imannya, dia mengambil keputusan untuk apa? Untuk memilih lebih beriman kepada Allah Israel. Padahal kalau ketahuan menyembunyikan musuh dari bangsanya, apa yang terjadi? Pastilah Rahab ini akan mati bersama keluarganya. Rahab tidak takut akan hukuman yang dia dapat dari Raja Yeriko, tetapi dia lebih takut kepada Allahnya orang Israel. Maka dia berani untuk mengelabui para prajurit itu dengan mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepadanya telah keluar dari rumahnya. Nah, prajurit tersebut mengejar mereka ke arah Sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Setelah prajurit itu keluar dan Rahab merasa aman, dia langsung ke atas mendapatkan 2 orang pengintai itu. Bahasa kerennya seperti ini nih. "Hei, sudah aman situasinya, keluarlah kalian." Nah, seperti itu adik-adik. Setelah mereka keluar, lalu Rahab menceritakan kejadian yang terjadi tadi kepada kedua orang pengintai itu. Teman-teman Joy Kids, mari kita baca dari Yosua 2 ayat 9 sampai 10. Begini bunyinya, "Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Nah, kabar yang didengar oleh bangsa Kanaan membuat mereka menjadi takut. Mereka menjadi tawar hati. Bahkan mereka menjadi putus asa. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa
Semua bangsa Israel mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Wah, imannya Rahab ini luar biasa. Di firman Tuhan, dia mengakui kuasa Tuhan. Rahab mengakui kedaulatan Tuhan dengan berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Bahkan Rahab yakin bahwa ia akan mendapatkan belas kasihan Allah. Maka Rahab kemudian bernegosiasi. Lalu Rahab berkata, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, maka kamu pun harus berlaku ramah terhadap aku. Ingatlah, berikanlah suatu tanda kepadaku yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan menyelamatkan hidupku, hidup orang tuaku, hidup saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, maupun orang-orang mereka. Lalu dua orang pengintai itu pun memberikan jaminan dengan nyawa mereka. Kemudian perempuan itu menurunkan dua pengintai itu dari tembok rumahnya melalui jendela ya. Melalui jendela, dia lalu menurunkan kedua pengintai tersebut. Namun sebelumnya dia sampaikan kepada pengintai itu, namun kamu dan keluargamu juga harus menyimpan rahasia ini. Artinya tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang kedatangan dua orang pengintai tersebut. Kemudian Rahab menurunkan dua orang pengintai itu dari jendela rumahnya. Dan dia juga berpesan agar mereka pergi bersembunyi di pegunungan selama 3 hari. Sampai pengejar-pengejar yang mengejar mereka kembali pulang. Lalu mereka bisa keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali kepada Joshua. Pengintai tersebut memberikan benang kermizi kepada Rahab agar Rahab mengikatkannya di jendela tembok rumahnya. Lalu Rahab pun mengikuti seperti yang diperintahkan oleh pengintai-pengintai tersebut. Dan pengintai tersebut juga mengatakan agar ayah, ibunya, baik juga saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan orang-orang mereka dikumpulkan di rumahnya Rahab dan tidak boleh keluar kemana-mana. Lalu Rahab mengikuti sesuai yang diperintahkan. Padahal kita bisa tahu ya, orang yang tidak kita kenal, kita mengikuti perintahnya, wah itu suatu yang mustahil. Tapi bagi Rahab itu tidak mustahil, karena dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Akhirnya setelah 3 hari, pengintai-pengintai itu kembali menyampaikan seluruh apa yang dikatakan Rahab dan hasil yang diamat-amatinya selama dia berada di kota Yeriko kepada Joshua. Nah adik-adik, bagaimana cerita tadi itu? Luar biasa ya. Kita bisa mendengar luar biasa perbuatan yang dilakukan oleh Rahab. Satu hal yang tidak mungkin, tapi dia memang memiliki tekad untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Bahkan dia lewat hanya mendengar saja berita tentang kedahsyatan, tentang kuasa Tuhan kita, dia mengambil langkah, mengambil tindakan untuk beriman kepada Allah orang Israel. Kita bisa lihat di Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak melihat latar belakang siapapun, masa lalu siapapun. Rahab, seorang perempuan sundal yang memiliki latar belakang kelam, Tuhan pakai. Apalagi kita, anak-anaknya, Tuhan juga dapat pakai sebagai alatnya untuk kemuliaan namanya. Nah, yang mau Miss sampaikan di sini buat adik-adik Joy Kids, bagaimana kita memiliki iman yang luar biasa seperti Rahab. Rahab yang tidak mengenal Allah namun percaya. Apalagi kita yang mengenal Allah, masa kita ragu dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan apa yang sudah kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Justru kita harusnya lebih bersemangat lagi, lebih beriman lagi. Bagaimana supaya iman kita itu tidak kendor? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus setia membaca firman Tuhan agar iman kita semakin dikuatkan. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Miss sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman yang luar biasa seperti Rahab, Tuhan. Kuatkan iman kami, Tuhan, agar kami semakin dipercaya, dan pakai kami, Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Hey, hello friends, masih semangat kan? So, ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-24 dan 26. Sama-sama kita lafalkan ya. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, kita ada quiz challenge untuk minggu ini. Teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang Rahab kan tadi? Nah, Miss Julie mau teman-teman menceritakan apa yang teman-teman belajar atau dapatkan dari cerita tentang Rahab. Mengerti kan? Lalu ceritanya dalam bentuk divideokan ya. Oke, Miss tunggu videonya. Good job. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids, persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non tunai, yaitu dengan transfer bank dan scan kode QR yang ada di layar ini. Dan cara yang kedua, gimana Miss? Joy Kids bisa memasukkan persembahan Joy Kids ke dalam amplop persembahan, terus boleh antar dia ke gereja kapan aja. Oke, nah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan buat kami. Biarkan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati persembahan kami. Jika kami menerima dari mama papa kami, Tuhan berkati usaha mama papa yang agar bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke Joy Kids, sebelum kita berpisah, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami. Kau memberkati setiap anak-anak Joy Kids yang telah setia beribadah bagi Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka, berkati apapun yang mereka perlukan. Kau yang mencukupkan Tuhan. Kau melindungi mereka jikalau mereka mungkin sedang dalam pergumulan ataupun masalah. Kau turut campur tangan Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap keluarga anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Dan berkat-berkat melimpah-limpah turun atas mereka. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan pulihkan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam rencangan-Mu Tuhan. Dan Kau telah beri yang terbaik atas Indonesia. Kau pulihkan negara kami Tuhan. Dan biarlah shalom-Mu turun dan tercurah atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin sedang sakit saat ini ataupun terpapar COVID-19. Kau memulihkan mereka, darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan. Dan kami turut campur tangan berdoa bagi mereka Tuhan. Kau berkarya atas hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka semakin setia pada Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.